datang, hendaknya kita selalu diberikan peluang untuk beribadah, kesempatan untuk menambah amal soleh, dan setiap kali ada peluang itu mudah-mudahan kita bersemangat untuk mengambil peluang itu, karena itu tandanya adalah Allah menginginkan kita untuk melaksanakannya. Ikhwati fillah, sama-sama kita perbanyak selawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hanya dia yang kita taati, yang kita tauladani. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memang adalah untuk ditauladani dalam berbagai hal. Oleh karena itu kita harus selalu berupaya untuk mengukur apapun yang kita laksanakan, hendaknya kita ukur sesuai atau tidak, benar atau tidak dengan apa yang telah beliau gariskan, dengan apa yang telah beliau ajarkan. Kalau seandainya sejalan, lanjutkan saja. Tapi kalau seandainya ternyata bertentangan, maka tinggalkan saja, karena itu hanya akan mempersulit kita di hari mahsyar kelak. Semua kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Nah, oleh karena itu alangkah meruginya kita kalau seandainya nanti apa yang kita lakukan itu ternyata tidak cocok, tidak sesuai, tidak sejalan dengan panduan yang disampaikan oleh Rasul kita. Tapi betapa bahagianya kita kalau seandainya amal-amal kita ketika ditimbang ternyata memang amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Salasati Al-Usul. Kita sudah masuk pada Al-Aslul Awwal, dasar atau pondasi yang pertama, yaitu Ma'rifatullah atau Ma'rifatur Rabb. Bagaimana kita harus mengenali Rabb kita. Karena itu adalah pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh malaikat nanti di dalam kubur setelah kita dikuburkan. Pertanyaannya adalah man rabbuka. Apa arti man rabbuka di situ? Siapa Rabb yang rabbuka? Siapa Rabb kamu yang pantas untuk disembah? Siapa Rabb yang telah menciptakan kamu yang memang hanya dia yang pantas untuk disembah? Ketika kita memang dalam kehidupan dunia kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang dia perintahkan, kita jauhi pula apa yang dia larang, berarti kita telah mentaatinya. Karena hanya dialah yang memang yang pantas untuk disembah dan ditaati. Maka orang-orang seperti itu pasti akan dengan mudah dia bisa menjawabnya. Oleh karena itu kemampuan kita dalam menjawab itu ditentukan oleh amalan, kebiasaan, keseharian kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang ditaati? Apakah kita benar-benar telah menjadikan Allah bahwa dia satu-satunya yang disembah? Ataukah kita punya sesembahan yang lain? Apakah benar-benar
dia yang telah kita jadikan tempat meminta, atau kita punya tempat meminta selain dia. Itulah yang akan menentukan nanti kemampuan dalam menjawab itu ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan keseharian kita. Kalau seandainya sudah mentaatinya, benar-benar menyembahnya, tidak ada tempat berdoa kecuali hanya kepada dia, maka mudah-mudahan insya Allah ketika ditanya oleh malaikat, maka kita akan bisa menjawabnya dengan mudah. Jadi yang menentukan itu bukanlah diajar ketika sudah dikubur. Jadi setelah dikubur diajarkan, hei si fulan, nanti kalau kamu ditanya siapa Rabb kamu, maka jawab Allah. Kalau ditanya pula nanti siapa nabimu, jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti ditanya pula apa agamamu, maka jawab saja Islam. Bukan pengajaran setelah dikuburkan itu, tapi yang akan menentukannya adalah pengajaran sebelum dikubur. Berarti pada saat dia hidup menjalani kehidupan. Nah, itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali siapa Rabb yang kita sembah itu. Siapa Rabb yang memang pantas untuk disembah. Jadi ketika dikatakan man rabbuka, Allah tidak sedang bertanya siapa yang menciptakan kamu. Bukan semata-mata Allah bertanya siapa yang memberi kamu rezeki. Tapi include dalam pertanyaan itu, siapa yang memberi rezeki itu yang pantas untuk kamu sembah. Siapa yang menciptakan kamu yang memang pantas untuk ditaati. Maka pertanyaannya dengan memilih kata Rabb. Sebab kalau seandainya dia sudah mengakui rububiyahnya Allah, berarti mengakui kebesaran Allah. Mengakui rububiyah itu kan mengakui kebesaran keagungan yang dimiliki oleh Allah. Kalau itu sudah diakui, maka seharusnya yastalzim, mengharuskan dia untuk mengakui bahwa yang disembah itu ternyata juga hanyalah dia yang punya kebesaran tadi. Dia yang punya keagungan. Kalau sudah diakui keagungan yang sebegitu besar, yang tidak dimiliki oleh siapapun selain dia, masa mau dicari sesembahan yang lain selain daripada dia? Tidak. Oleh karena itu para ulama mengatakan tauhid rububiyah itu yastalzim al-uluhiyah. Ketika sudah mengimani rububiyah, maka seharusnya dia beriman untuk uluhiyah. Enggak bisa lari lagi karena dia sudah mengakui kebesaran. Tapi itulah yang tidak dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ketika mereka mengakui bahwa yang menciptakannya adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menurunkan air dari langit adalah Allah, tetapi mereka mencari sesuatu yang ditaati dan disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, kita lanjutkan insyaallah dengan bagaimana cara mengenal Rabb kita itu. Ini insyaallah pada paragraf baru yang akan kita coba berikan penjelasannya pada malam hari ini. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, fa idza qila laka, jika dikatakan kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Bima arafta rabbak, bagaimana caranya engkau mengenal Rabb? Dengan apa supaya kita kenal dengan Rabb kita itu? Faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, katakanlah
bahwa kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Rabb kita bi ayatihi wa makhlukatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya, melalui ayat-ayatnya dan melalui makhluk-makhluknya. Kita kalau mau mengenali Allah, kenalilah melalui ayatnya dan melalui makhluknya. Di situ akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan nampak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akan nampak oleh kita kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nampak oleh kita penyayangnya Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya dan melalui makhluknya. Ayat-ayat Allah itu nanti seperti yang juga sudah kita ketahui dan sering diberikan penjelasan oleh para ulama, itu bisa dibagi kepada dua. Ada ayat-ayat yang kita lihat, tapi ada ayat-ayat yang kita baca. Kalau ayat-ayat yang kita lihat, apa yang kita lihat itu sesungguhnya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita alami dalam kehidupan keseharian kita, itu semua adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Cara kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Di sini dikatakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya, di antara ayat-ayatnya, al-lailu wan nahar, adalah malam dan siang. Malam dan siang itu, adanya malam, adanya siang, itu ternyata ayatullah, min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang malam, hilang siang. Pergi siang. Datang siang, pergi pula malam. Dan siang dan malam itu ternyata sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan keseharian kita. Siang dan malam itu waktu atau keadaan-keadaan di mana memang diri kita membutuhkannya. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai libas, pakaian, selimut. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan pula siang itu ma'asha, tempat di mana kita mencari kehidupan. Oleh karena itu, mencari kehidupan berarti tidak perlu 24 jam. Ada saatnya di mana kita beristirahat. Datang siang, silahkanlah. Mau berbuat apa? Carilah rezeki Allah. Apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal mendekatkannya kepada diri kita dengan berikhtiar. Allah sudah tetapkan semuanya untuk kita. Tapi ada ikhtiar. Ikhtiar kita itu pun adalah ibadah yang harus kita lakukan. Kan orang bilang rezeki di tangan Allah, jodoh di tangan Allah. Sekarang gimana caranya biar pindah ke tangan kita? Dia kan jodoh di tangan Allah kan? Sekarang gimana caranya biar pindah ke tangan kita? Harus ada ikhtiar. Rezeki di tangan Allah, betul. Sekarang gimana caranya biar pindah ke tangan kita? Biar Allah pindahkan itu ke kita. Ada ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan itu semua akan dinilai ibadah. Karena itulah kerja kita. Maka urusan rezeki itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, itulah yang akan sampai ke kita. Dan ikhtiar itu adalah ibadah yang harus kita lakukan.
Maka kalau ada orang yang bermalas-malas untuk mencari rezeki Allah, dia menjadi orang yang tercela. Walaupun bukan kerja kita itu yang menentukan rezeki. Bisa tidak kita percaya itu? Bukan kerja kita yang menentukan rezeki kita. Kerja kita itu hanyalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai sebuah ikhtiar dan dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Maka orang yang bekerja, dia berpahala sebab dia sedang beribadah. Dia mengerjakan ikhtiarnya. Namun rezekinya Allah yang mengatur. Bukanlah semata-mata ditentukan oleh kerjanya. Artinya banyak kerja mesti banyak rezeki. Tidak. Sedikit kerja mesti sedikit pula. Tidak. Karena kerja nggak ada korelasinya dengan rezeki. Kerja itu hanyalah sebuah ibadah yang harus kita lakukan sebagai sebuah ikhtiar. Dan kesemuanya itu apa yang kita dapatkan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijadikanlah oleh Allah siang sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dan Allah jadikan pula malam itu libasa, tempat di mana kita bisa beristirahat. Kita bisa menenangkan pikiran kita. Seandainya siang kita lebih disibukkan oleh dunia kita, tapi hendaknya malam harus lebih disibukkan untuk akhirat kita, untuk Allah. Kalau seandainya kajian seperti ini dibuat jam 9 pagi, mungkin akan sulit kita datang. Karena biasanya jam 9 itu waktu-waktu di mana kita kerja. Atau maghrib enggak bisa. Ketika dibuat di waktu malam, memang saat di mana kita sudah abaikan pula dulu soal dunia kita. Udah selesai di siang itu. Malam untuk akhirat kita. Termasuk hadir di majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu ini sesungguhnya adalah kita sedang mengejar akhirat kita. Bukankah ilmu akan membuat kita semakin paham dan agama? Bukankah akhirat dan surga Allah serta kemuliaan di sisi Allah itu didapat dengan ilmu? Maka ayat yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dan kemuliaan siapa? Amanu, orang-orang beriman. Wallazina utul ilma, dan mereka-mereka yang diberikan ilmu. Maka kalau seandainya ingin kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, ambil dari dua sisi ini. Pertama iman, perkuat iman kita. Yang kedua ilmu, perdalam ilmu. Dan ilmu itu tidak didapat dengan begitu saja. Ilmu tidak didapat dengan begitu saja. Karena di situ dikatakan utul ilma. Mereka-mereka yang diberikan ilmu. Siapa yang memberikan? Allah. Yang memberikannya adalah pemilik ilmu itu. Dan Allah lah pemilik ilmu itu. Maka salah satu dari nama Allah Al-Alim. Maha mengetahui, maha berilmu, mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang pemilik ilmu, dia pula lah yang memberikan ilmu itu. Maka kita perlu sering-sering untuk memohon kepada Allah agar diberikan ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambah ilmu saya dan berikan saya rezeki pemahaman terhadap ilmu itu. Berarti ada ilmu, ada pemahaman. Duanya harus sejalan. Kadang ada ilmu tapi pemahamannya salah. Berarti tidak cukup. Karena ilmu, zidni ilman warzuqni fahma. Ada ilmu, dan bagaimana kita memahami ilmu itu dengan cara yang benar. Oleh karena itu, kehadiran kita di majelis ilmu insyaallah ini bagian dari mengimbangi ikhtiar kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ketika siangnya kita sudah habiskan untuk urusan dunia kita, maka malam hendaknya kita gunakan pula untuk hal-hal yang lebih orientasinya
kepada akhirat atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Di antara kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang. Wa min ayatihi manamukum bil-lail. Di antara kebesaran Allah itu, tanda-tanda kebesaran Allah adalah manamukum bil-lail. Tidurnya kalian di malam hari. Tidur kita di malam hari, ternyata itu tanda kebesaran Allah. Apa yang akan kita dapatkan dengan tidur kita? Apa yang akan kita rasakan ketika memang malam kita gunakan untuk tidur, untuk beristirahat? Besoknya kita akan merasakan nikmat Allah yang luar biasa. Sehat, mudah untuk mengerjakan tugas-tugas agama, tugas-tugas dunia. Karena memang fisik kita memerlukan itu. Memerlukan kita harus beristirahat. Tapi coba kalau seandainya tidak ada waktu lagi untuk beristirahat, barangkali kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Barangkali kita sedang tidak menyayangi diri kita sendiri, karena diri kita punya hak, dan hak itu perlu untuk diberikan. Jangankan untuk apa? Memberikan, tidak diberikan karena urusan dunia, tidak diberikan hak badan karena ibadah saja, Rasul tidak menyetujui. Ya, jadi jangankan kita tidak berikan hak badan kita karena dunia, karena untuk ibadah saja Nabi marah. Karena ada di antara sahabat dulu yang berjanji, apalah kita ini dibanding Nabi, katanya. Nabi itu dosanya sudah diampuni, dijamin masuk surga. Kita ini apalah, katanya. Maka dia punya cita-cita untuk sholat malam dan tidak tidur-tidur. Berarti kan tujuannya ibadah kan? Untuk demi ibadah biarlah tidak tidur. Berarti ada hak badan yang tidak dia berikan. Tapi sebabnya ibadah. Itu saja marah Nabi. Kok ada orang, kata Rasul, yang ingin melakukan itu? Saya ini, kata Nabi, akhsyakum wa atqakum. Saya ini orang yang lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepada Allah dibanding kalian semua. Tapi saya bangun juga di malam hari dan saya juga tidur. Nah, kalau untuk itu saja Nabi melarangnya, apalagi kalau tidak memberikan hak badan karena untuk urusan dunia. Berapa banyak ruginya kita? Sementara dunia yang akan didapat hanyalah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diaturlah semuanya oleh Allah. Dan itu adalah untuk keseimbangan diri kita dalam kehidupan ini. Biar kita adil. Dan itu semua min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu juga adalah matahari dan bulan. Matahari, satu matahari itu bisa menerangi bumi secara keseluruhan. Satu matahari. Sekarang orang Jepang katanya mau buat matahari tandingan, dan katanya mau di launching itu. Mataharinya itu nanti terbit, diangkat dia ke atas, lalu dia menerangi dunia. Berapa dia menghabiskan biaya untuk itu semua? Berapa dolar, berapa ribu dolar yang dihabiskan untuk membuat matahari tandingan. Sekarang Allah dengan kekuasaannya, satu matahari saja terbit di waktu pagi, terbenam di waktu sore, terang dunia secara keseluruhan. Nanti ketika siang berakhir, pergilah siang itu dan diikutkan oleh malam. Siang pergi, tiba-tiba langsung datang malam.
Matahari sudah tidak ada ketika itu. Tapi ternyata Allah punya makhluk yang lain, yaitu bulan. Bulan untuk di malam hari, matahari untuk di siang hari. Dan semua beredar, semua berputar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk manapun yang bisa untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah itu menjadi atau disebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya. Wa min makhlukatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah itu yang dengannya kita bisa mengenal Allah, tentu akan banyak sekali. Semua makhluk Allah akan bisa menambah iman kita. Coba kalau kita cat dinding ini, berapa lama kira-kira cat itu bertahan dengan warna yang sama? Setahun masih jadi itu, bisa berubah, bisa pudar. Tapi coba tengok daun-daun yang ada di sekeliling kita, pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Ada daunnya, ada warnanya. Lah bertahun-tahun sebelumnya mati, jadi itu ya warna itu. Ada di antara bunga itu, satu pohon bunga itu dua warna. Entah ada yang tiga atau tidak. Allah semua yang melakukan itu. Berarti itu makhluk. Kalau seandainya ada orang yang berkebun, umpamanya dia nanam jeruk umpamanya, disiram dengan air yang sama, disiram pula oleh orang yang sama, di tanah yang sama, tetapi Allah sudah menentukan semua. Mana yang manis, mana yang asam. Kalaulah seandainya tukang kebun yang menentukan manis asamnya, kira-kira ada enggak tukang kebun yang ingin buah jeruknya asam? Pasti enggak. Yang diinginkan oleh tukang kebun semuanya adalah manis. Tapi ada yang asam enggak? Ada. Kenapa harus ada? Berarti ada makhluk lain yang membutuhkannya. Berarti ada yang memerlukan rasa itu. Bahkan ada orang sengaja mencari kono mani apanya yang asam adanya. Orang cari mani biasa, sementara dia berarti diperlukan. Begitulah cara kita belajar dengan yang ada di sekeliling kita. Apa saja yang ditanam bisa tumbuh. Yang tumbuh nanti bisa berbuah. Yang berbuah bisa untuk dinikmati. Ada yang memang sekedar untuk dimakan, melepaskan selera, tapi ada di antaranya yang kita makan tapi itu untuk sebagai obat bagi fisik kita. Ya enggak selalu makanan yang untuk selera kan? Ada di antara yang kita makan, di antara yang kita minum, justru itu adalah untuk obat bagi diri kita. Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, mana yang ditumbuhkan oleh Allah, itulah sesungguhnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mana yang ditumbuhkan oleh Allah, berarti itu sesungguhnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, maka kita perlu belajar dari makhluk-makhluk Allah, dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan wa min makhlukatihi as-samawati sab' wal aradun. Di antara makhluk-makhluk Allah
yang merupakan tanda kebesaran Allah. As-samawatus sab'a, langit-langit yang berlapis 7. Wal aradunas sab'a, dan langit dan bumi yang juga ternyata berlapis sampai 7. Sab'a itu 7. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Jadi langit yang 7 lapis, bumi yang juga 7 lapis, dan apa yang ada pada keduanya, wa bainahuma, dan antara keduanya. Antara keduanya berarti antara langit dan bumi. Itulah makhluk-makhluk Allah. Langit 7 lapis. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada tiang. Allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang telah menciptakan langit berlapis-lapis bighairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang sebagaimana yang kalian lihat. Ada nampak tiang langit? Tidak ada. Dan itu berlapis-lapis sampai 7 lapis, tapi tidak ada satupun tiangnya. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada satupun manusia yang sanggup untuk melakukan dan menciptakan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk itu ya, baik. Kita jawab dulu suara azan insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi begitulah cara kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Rabb. Keagungan Rabb akan bisa kita kenali melalui ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Apa contoh makhluk-makhluknya? Itulah langit yang 7 lapis dan semua yang ada di langit itu. Apa contohnya? Malaikat. Malaikat-malaikat Allah itu semua adalah makhluknya yang ada di langit sana. Bahkan dikatakan bahwa di Baitul Ma'mur sana itu kiblatnya makhluk Allah yang ada di langit. Itu para malaikat itu masuk lalu sholat sejumlah 70.000 lalu keluar. Kalau sudah keluar nanti masuk lagi yang lain sejumlah itu pun. Kira-kira berapa jumlah malaikat itu? Tidak tahu kita jumlah malaikat itu berapa. Jadi malaikat jumlahnya bukan 10. Jumlah malaikat sangat banyak sekali dan kita tidak akan bisa mengetahui. Bahkan malaikat tidak hanya di langit sana. Ada di antara hadis Nabi yang mengatakan bahwa dalam setiap jengkal bumi Allah ada malaikat yang bersujud. Allah mengirimkan 2 jenis malaikat setiap pagi, setiap subuh. Ada malaikat yang mencari-cari orang yang berinfak, nanti dia doakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ada pula di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari-cari orang yang inginnya berinfak tapi tidak jadi, orang yang pelit. Lalu ia doakan pula, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, jadikanlah harta orang-orang yang pelit ini talafan, hancur, habis. Berapa jumlahnya itu? Banyak sekali. Begitulah makhluk Allah. Dan di antara makhluknya adalah bumi yang 7 lapis. Wa man fihinna. Dan apa yang ada di dalamnya. Apa kira-kira makhluk Allah yang ada dalam bumi? Tidak bisa kita hitung. Saya yakin masih banyak di antara makhluk Allah yang belum kita lihat oleh mata kita sendiri, yang belum kita ketahui. Bahkan tiba-tiba ketika nengok satu bentuk hewan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, kita menjadi kaget. Kok ada jenikonya? Berarti itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di dalam bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Berarti antara langit dan bumi. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 54. Kata Allah, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. 4 makhluk ini membuat kita wajib mengimani kebesaran Allah. Karena tidak ada yang mampu untuk melakukannya. Berarti dengan tanda-tanda ini, dengan makhluk Allah ini, mewajibkan kita untuk beriman kepada rububiyahnya Allah. Rububiyah seperti yang sudah pernah kita jelaskan adalah perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita yang memang hanya Allah yang bisa. Bisakah kita menghentikan matahari terbit? Bisakah kita menghentikan matahari agar tidak tenggelam?
Tidak bisa. Bisakah kita menahan sejenak biar subuh nggak datang? Tidak. Karena malam masih terasa pendek, kita masih ngantuk, kita tahan dulu sebentar biar tidak datang dia subuh tuh. Bisa? Tidak bisa. Sebagaimana kita tidak pula bisa menahan siang untuk pergi. Ketika siang ingin berakhir, tidak ada satupun yang bisa menahan. Semua itu adalah kebesaran Allah. Maka dengan mengimani rububiyah, include di dalamnya seharusnya kita mesti mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang pantas untuk ditaati selain daripada yang punya keagungan dan kebesaran ini? Siapa lagi yang pantas untuk kita taati kecuali Dia yang telah menyediakan rezeki kita dalam segala waktu dan setiap keadaan? Hanya Dia. Nah, oleh karena itulah setelah itu Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Kalau memang kalian sudah percaya dengan rububiyahnya Allah, Dia yang menciptakan matahari dan bulan, Dia yang menciptakan malam dan siang, maka apa kata Allah? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan. Berarti bukan bulan itu yang tempat kita sujud, bukan matahari itu yang harus kita sembah. Wasjudu lillahillazi khalaqahunna. Tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semua mereka itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengenali kebesaran Allah melalui matahari, tapi ada di antara orang-orang dahulu yang justru menyembah matahari. Ada di antara mereka yang juga menyembah bulan, padahal yang pantas disembah adalah Dia yang menciptakan matahari dan bulan. Wa qala ta'ala, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istawa 'alal 'arsy, bersemayam, berada di atas arsy. Yughsil lailan nahar, Allah jadikan malam dan siang itu datang silih berganti. Yatlubuhu hasisan, dengan begitu cepat, tidak ada jarak pergantian antara malam dan siang. Ketika malam pergi, tiba-tiba langsung saat itu juga siang datang. Ketika siang pergi, tiba-tiba ketika itu juga malam datang. Yatlubuhu hasisan, terus silih berganti, tidak ada jarak, tidak ada batas. Jadi bukan berarti pergi malam 2 menit setelah itu baru datang siang, tidak. Hilang malam, saat itu juga siang datang. Pergi siang, saat itu juga malam datang. Itu maksud dari yatlubuhu hasisan. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang-bintang musakhkharatin bi amrihi, ditundukkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala bi amrihi, dengan perintahnya. Berarti itu semua adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah semua makhluk itu, dan milik Allah pula lah semua perintah itu. Hanya Allah yang memerintahkan, tidak ada satupun yang lain yang bisa untuk memerintahkannya. Tabarakallah Rabbul Alamin, sungguh maha besar Allah Rabbul Alamin, Rabbnya sekalian alam. Oleh karena itu alam ini semua tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Alam ini, semua alam. Kita ini alam ini. Alamul insan, alam manusia. Ada alamul jin, alam jin. Ada alamul malaika, alamnya malaikat. Semua alam itu Rabbnya adalah Allah. Berarti semua ketentuan akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada satupun yang bisa protes. Bisa kita protes umur kita yang diberikan oleh Allah? Tidak bisa. Bisa kita protes umur anak kita yang diberikan oleh Allah? Tiba-tiba anaknya umurnya sebulan, baru lahir sebulan meninggal. Bisa protes? Tidak. Ada orang yang sangat mencintainya, tidak ingin berpisah dengan yang dia cintai, tapi tiba-tiba Allah menentukan ketetapannya. Saatnya mati, mati. Ada pula orang dah lama diharapkan meninggal, tapi tidak mati-mati juga. Bisa protes? Nah, dan 4 kali keluar masuk penjara, belum juga mati-mati lagi. Asal keluar penjara, balik lagi mencuri. Kadang didoakan mati sama orang, tapi ketika Allah belum menentukan kematiannya, maka yang akan terjadi adalah apa yang ditetapkan oleh Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Sesungguhnya milik Allah lah semua makhluknya, dan semua ketentuan, ketetapan, perintah Allah itu semua ada di tangan Allah, dan hanya Dia yang menentukan. Maka kita sekarang ini hidup menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja salah satu dari bentuk kebaikan Allah rahasiakan semua takdir. Allah rahasiakan takdir. Karena kalau takdir tidak dirahasiakan, tidak nyaman hidup kita. Andaikan kita tahu tanggal kematian kita, tidak nyaman hidup kita. Kebetulan wafatnya tanggal 5 Oktober umpamanya. Ini tanggal berapa? Berarti berapa hari lagi umurnya? Kalaulah Allah tidak sembunyikan takdir itu, pertama kita tidak nyaman, kedua kita malas. Andaikan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, kira-kira masih bekerja enggak kita? Untuk apa? Jadi pasti kaya. Malas kita. Atau kebalikannya, Allah sudah pastikan kita miskin dan kita tahu, masih bekerjakah kita? Enggak ya. Jadi ketika takdir itu diberitahu oleh Allah, baik itu takdir baik atau takdir yang buruk di mata kita, semua itu tidak memang membuat kita menjadi malas. Sekarang mahasiswa, dia tahu kalau takdirnya dapat A, kira-kira masih belajar enggak dia? Enggak, entah apa belajar sebab takdirnya A. Atau dia tahu kalau takdirnya itu dapat C, belajar enggak dia? Enggak juga. Untuk apa belajar? Karena takdirnya capek-capek belajar dia pasti. Oleh karena itu bersyukurlah ketika takdir itu dirahasiakan. Dan itu salah satu dari bentuk kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Membuat kita menikmati kehidupan ini, maka berbuatlah, berikhtiarlah. Semua ada di tangan Allah ketentuannya. Dan semua ikhtiar kita adalah dinilai sebagai ibadah. Maka ambillah ikhtiar yang baik, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sakit, ikhtiar kita apa? Berobat. Tapi pastikah kita berobat lalu sehat? Allah yang menentukan. Tapi haruskah kita ambil ikhtiar? Iya, karena itu ibadah. Jangan pasrah. Pasrah itulah yang tidak dibolehkan. Agama kita melarang orang-orang yang hanya memasrahkan dirinya tanpa berbuat apapun. Berarti dia tidak punya ikhtiar. Dia tidak ingin untuk mengambil pahala dari sisi ikhtiar. Maka bermalas-malasan tidak dibolehkan. Bahkan dalam hadis dikatakan, sesungguhnya Allah
sudah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa di antara kita yang masuk neraka. Ada di antara sahabat yang bilang, kalau begitu untuk apa lagi beramal ya Rasulullah? La tentu surga neraka. Simpulan itu surga, Allah sudah tahu. Lalu buat apa lagi beramal? Apa kata Rasul? I'malu, beramallah kalian. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan kepadanya untuk dia. Jadi kalau kita ingin beramal dimudahkan oleh Allah, berarti Allah memang ingin menakdirkan kita untuk itu. Tapi ada satu ketika kita ingin hadir ke majelis ilmu, sudah pengen sekali untuk hadir, tiba-tiba tidak dimudahkan oleh Allah. Mungkin tiba-tiba hujan turun, kita pakai kendaraan motor umpamanya, atau tiba-tiba ada keluarga yang sakit. Yang jelas kita sudah punya niat untuk berikhtiar dan ikhtiar yang baik. Maka kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah, insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Baik ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Seandainya ada satu pertanyaan atau dua, dipersilakan. Kalau ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dapat kita pahami dan menjadi ilmu bagi kita. Maka untuk mengenali Allah, mengenali Rabb kita ada dua. Dengan ayat-ayatnya dan melalui makhluknya. Ayat-ayat itu ada di antaranya ayat-ayat yang dibaca. Yang dimaksud ayat yang dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kenalilah Allah melalui Al-Quran. Dan ada di antara ayat-ayat yang dapat disaksikan atau dilihat, dan itu adalah makhluk-makhluk alam yang ada di sekeliling kita. Harus semuanya menjadi pelajaran untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya harus kita serahkan kepada Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.